Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-436, dengan judul Jalur Pembantaian di Medan Perang. Langsung ke dalam alurnya. Esensi darah Vermilion Bird adalah kebaikan yang diberikan kepada Lin Ming. Tetapi setelah dia kembali dari Divine Phoenix Mystic Realm dan mengambil 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dia telah membalas kebaikan ini lusinan jika tidak ratusan kali lipat. Sekarang, Lin Ming tidak lagi berutang apapun pada Divine Phoenix Island, melainkan Divine Phoenix Island yang berutang pada Lin Ming. Jika ini benar, lalu perasaan memiliki apa yang Lin Ming rasakan terhadap Divine Phoenix Island yang masih tersisa. Bahkan jika dia pergi sekarang, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Mengapa Lin Ming tinggal di Divine Phoenix Island, atau bahkan membantu Divine Phoenix Island naik ke tingkat tanah suci? Mu Fengxian berpikir bahwa Lin Ming dan Qianyu sangat akrab satu sama lain, dan dia ingin membiarkan hubungan di antara mereka berkembang secara alami daripada mencoba mengganggu sebelumnya. Tapi kali ini, Lin Ming telah membunuh jalannya ke Pulau Setan Darah dan menyelamatkan seorang gadis muda bernama Qin Xingxuan. Ini membuat Mu Fengxian tidak punya pilihan selain mengalihkan penyelidikan masalah ini ke tanggal yang lebih awal. Bagaimanapun juga, adegan di mana seorang pria mati-matian memberikan segalanya untuk menyelamatkan seorang wanita seperti seorang ksatria yang bersinar akan menyebabkan kebanyakan gadis tersentuh. Seperti ini, gadis itu benar-benar akan jatuh cinta pada Lin Ming. Setelah mereka berdua bersama untuk waktu yang cukup, gadis itu akan mengambil inisiatif dan menunjukkan perhatian yang cermat untuk Lin Ming. Jika hasil dari ini adalah mereka berdua mengembangkan hubungan yang sangat intim bersama dan bahkan bercinta bersama, itu tidak akan aneh sama sekali. Mu Fengxian dapat melihat bahwa apa yang ada di antara Lin Ming dan Mu Qianyu melampaui persahabatan biasa atau bahkan dekat. Namun, masalahnya adalah apakah Mu Qianyu bisa seperti Qin Xingxuan dan mengejar Lin Ming atau tidak. Ini jelas tidak mungkin. Jika masalah berlanjut seperti ini, maka beberapa tahun dari sekarang, Lin Ming mungkin menikahi Qin Xingxuan. Ketika saat itu tiba, apa yang akan dilakukan Mu Qianyu? Lin Ming berdiri di sana, membeku, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lin Ming pasti merasakan sesuatu terhadap Mu Qianyu. Hanya saja dia tidak ingin mempertimbangkan sesuatu seperti pernikahan saat ini. Di masa depan, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Apakah itu wilayah Cakrawala Selatan atau bahkan benua tumpahan langit, tak satu pun dari tempat-tempat ini akan berhenti. Begitu pernikahan ditetapkan, dia akan memiliki tanggung jawab lain. Di masa depan, dia akan berpetualang kemana-mana dan bahkan mungkin menghadapi kematian berkali-kali. Dengan ikatan lain yang mengikatnya, dia mungkin selalu merasakan keraguan dalam pikirannya. Lin Ming memikirkan hal ini untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dia berkata, melapor kepada Tuan Leluhur, murid ini tidak ingin mempertimbangkan masalah pernikahan sebelum berusia 40 tahun. Lin Ming mengatakan usia 40 tahun untuk memberi dirinya waktu, 20 tahun lebih dari cukup waktu untuk banyak hal berubah. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi benua tumpahan langit. Mu Fengxian ragu-ragu. Lin Ming jelas berusaha mencari jalan keluar yang mudah dan menghindari pertanyaan itu, bagaimana dia bisa puas dengan jawaban seperti ini. Tiba-tiba pikiran Mu Fengxian melonjak saat dia mengingat sesuatu. Dia dengan licik tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu saya tidak akan Anda bertanya tentang itu. Sebaliknya, mari kita bicara tentang hal lain. Saya tidak yakin apakah Anda mengetahui hal ini, tetapi baru-baru ini tetua ketiga dari fraksi burung Vermilion ingin mendiskusikan masalah pernikahan dengan saya. Dia ingin cucunya Mu Qingsu menikahi Qianyu. Menurutnya mereka harus bertunangan tahun ini,
dan 10 tahun dari sekarang mereka dapat berbagi keintiman satu sama lain. Lin Ming, aku ingin tahu apa pendapatmu tentang ini. Petik 2. Kata-kata Lin Ming mati di tenggorokannya. Dia tanpa daya menatap Mu Fengxian. Tetua ketiga ingin membahas masalah pernikahan dengan Mu Fengxian, tetapi sekarang Mu Fengxian ingin bertanya kepadanya tentang hal ini. Saat dia mengingat kembali beberapa hari yang lalu ketika dia bertemu Mu Qingsu di pulau itu, dia bisa merasakan permusuhan pria itu. Saat itu, Mu Qianyu memiliki ekspresi yang sangat sulit dan canggung. Tiba-tiba Lin Ming menyadari apa yang telah terjadi, jadi begitulah adanya. Mu Qingsu menganggapnya sebagai saingan cinta. Tidak heran Mu Qianyu sangat malu untuk menjelaskan alasannya, dan bahkan perlu menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk memperingatkannya tentang Mu Qingsu. Begitu Lin Ming memikirkan wajah Mu Qianyu yang memerah yang agak malu, dia merasakan kepedihan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, seperti gelombang hangat dan lembut yang dipenuhi dengan rasa manis mulai melonjak melalui dirinya. Lin Ming teringat kembali pada malam yang meragukan di hutan Gunung Thundercrash. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana setelah Mu Qianyu tiba di 7 lembah mendalam, dia telah membantunya menempa tombaknya, dan telah memberikan semua jenis bahan berharga tanpa menahan apapun atau memiliki motif tersembunyi. Saat adegan ini melintas di benaknya, dia juga memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi 10 tahun dari sekarang. Mu Qianyu harus menerima pernikahan dengan seseorang yang tidak disukainya, dan akan dipaksa untuk memiliki hubungan intim dengan seseorang yang tindakannya hampir membunuh Qin Xingxuan. Memikirkan ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan jantungnya berhenti. Lin Ming mendongak untuk melihat Mu Fengxian tersenyum padanya. Ekspresi tersenyum miliknya itu agak seperti rubah tua yang cerdik. Mu Fengxian telah hidup selama bertahun-tahun. Secara alami, dia sangat akrab dengan emosi dan keinginan manusia. Dia bisa memperkirakan apa yang dipikirkan Lin Ming. Anda ingin bermain dengan wanita tua ini. Hehe, mari kita letakkan pilihan pernikahan Qianyu dan Mu Qingsu di atas meja dan saya akan melihat betapa baiknya Anda nanti. Petik 1. Lin Ming, jadi apa pendapat Anda tentang masalah ini? Mu Fengxian bertanya dengan ramah lagi. Senyum di wajahnya semakin lebar. Saat Lin Ming melihat senyum cerah licik Mu Fengxian, dia hanya terdiam. Tuan leluhur, tolong jangan mempermainkan murid ini. Bermain trik. Apa menurutmu wanita tua ini akan mengambil sesuatu yang begitu penting seperti pernikahan Qianyu untuk mempermainkanmu? Aku hanya ingin bertanya padamu, jika menurutmu itu dapat diterima, aku akan memutuskan pernikahan Qianyu dan Qingsu. Petik 2. Pada saat ini ketika Mu Fengxian bertanya lagi, Lin Ming berseru, saya tidak ingin hal itu terjadi. Mu Fengxian menghela nafas panjang, dan dia tersenyum penuh kasih pada Lin Ming. Baiklah, selama aku mendapatkan kata-katamu, tidak apa-apa. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, tidak apa-apa untuk tidak mempertimbangkan pernikahan sebelum usia 40 tahun. Saya juga mendukung ini. Faktanya, tidak terlalu terlambat jika seorang ahli bela diri menikah pada usia 100 tahun. Anda memiliki kemauan yang terfokus pada seni bela diri, tapi begitu juga Yuer, jadi itu lebih baik. Kecuali jika Anda memiliki metode kultivasi ganda, melepaskan esensi primordial yin Anda sebelum waktunya tidak akan membantu siapapun. Petik 2. Saat Mu Fengxian berbicara di sini, dia juga berkata, oh, kamu juga sepertinya berencana untuk membuat gadis yang kamu bawa kembali ke Divine Phoenix Island. Iya, Lin Ming dengan jujur berkata. Baiklah. Namun, bakat gadis itu hanya bisa dianggap biasa saja. Dia hanya akan mengandalkan esensi darah Vermilion Bird yang ditransplantasikan untuk mendapat kesempatan mempraktikkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Anda juga harus tahu apa arti esensi darah Vermilion Bird bagi murid lain.
10 tetes sari darah Vermilion Bird. Nah, itu adalah sesuatu yang dirindukan setiap murid dalam mimpi mereka. Tapi sekarang, itu telah digunakan olehmu pada seorang gadis yang bakatnya biasa-biasa saja. Murid-murid ini tidak akan berani menentang Anda, tetapi bagi Qin Xingxuan, saya khawatir mereka pasti akan memusuhi dia. Lin Ming bisa membayangkan betapa benar kata-kata Mu Fengxian itu. Kecemburuan seorang wanita jauh lebih kuat daripada seorang pria. Ada banyak area di mana perempuan jauh lebih manipulatif dan sering terjadi pertikaian yang serius. Jika Qin Xingxuan menjadi murid pelataran inti dan ditempatkan ke dalam kelompok gadis ini, mungkin saja dia akan diisolasi atau bahkan diintimidasi. Dia memiliki nama keluarga yang berbeda, dan bakatnya berasal dari memiliki 10 tetes esensi darah Vermilion Bird yang ditransplantasikan ke dirinya. Salah satu dari alasan ini sudah cukup bagi Qin Xingxuan untuk diisolasi. Ketika saat itu tiba, mereka akan menggunakan argumen seperti bahwa dia bergantung pada suaminya untuk meningkatkan kehidupan. Pendapat ini mungkin menyebar, dan dengan Qin Xingxuan, dia mungkin tidak tahan terhadap kritik di balik argumen ini. Tidak peduli seberapa kuat pencegah Lin Ming, tidak mungkin untuk mengendalikan apa yang dikatakan gadis-gadis ini secara pribadi. Mu Fengxian berkata, bagaimana dengan ini? Mari kita minta gadis itu menjadi murid pembantu dan dia bisa menemani Yuer berkeliling. Anda seharusnya sudah menyadari kepribadian Yuer. Yuer tidak akan menganiaya atau bersikap tidak baik padanya. Adapun metode dan sumber kultivasi, dia akan diberi perlakuan yang setara dengan murid inti. Petik 2. Saat Mu Fengxian berbicara, senyum menggantung di wajahnya. Yang terbaik adalah memiliki Qin Xingxuan bersama dengan Mu Qianyu untuk menghindari dia mengikuti Lin Ming. Dalam hal ini sesuatu dapat terjadi di antara keduanya terlalu cepat. Bukan hanya itu, tetapi setelah Qin Xingxuan mengikuti Mu Qianyu berkeliling dan mereka menjadi akrab satu sama lain, dia mungkin terlalu malu untuk bersaing dengan Mu Qianyu. Lin Ming tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia mengangguk dan berkata, itu akan bagus. Adapun perang wilayah iblis Laut Selatan ini, apakah Anda ingin pergi berperang dengan Yuer? Mu Fengxian berencana mengajak Lin Ming keluar untuk beberapa pengalaman dan sedikit petualangan. Jika dia bersama dengan Yuer, akan lebih mudah untuk melindungi mereka, dan juga akan lebih mudah untuk mempromosikan perasaan pribadi di antara keduanya. Namun, Lin Ming benar-benar berkata, Tuan leluhur, murid ini ingin sendirian saat berpartisipasi dalam Perang Laut Selatan. Sendirian. Mu Fengxian sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sendiri itu tidak baik. Itu terlalu berbahaya. Juga, jika Anda dikenali dan wilayah setan Laut Selatan mengetahuinya, konsekuensinya akan mengerikan. Petik 2. Lin Ming berkata, saya akan berhati-hati. Saya memiliki teknik mengubah penampilan yang dapat saya gunakan untuk menyamar. Hanya seseorang yang jauh lebih kuat dariku yang bisa melihatnya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa. Adapun Master Inti berputar menengah dan akhir, mereka tidak akan muncul secara acak dalam pertempuran awal ini. Bahkan jika mereka benar-benar muncul, mereka belum tentu bisa mengenali saya. Di kedua sisi perang ini, tidak banyak waktu ketika Master Inti Revolving secara pribadi bertindak. Bahkan jika mereka melakukannya, itu sering terjadi dalam pertarungan di level yang sama. Ketika mereka bertarung, langit akan menjadi gelap dan bumi akan berguncang, tetapi kenyataannya adalah jarang ada dari mereka yang jatuh. Kekuatan utama sebenarnya dari perang ini adalah para Master Xiantian. Lin Ming sudah bermaksud untuk berpartisipasi dalam perang besar ini melawan wilayah setan Laut Selatan. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah seni tombak. Lin Ming tahu sangat sedikit, dan dari mereka yang dia kenal, mereka cukup lemah. Hanya Great Desolate Halberd Art yang paling cocok untuknya.
The Great Desolate Halberd Art adalah metode budidaya dari jalur iblis. Berjalan di jalan ini berarti berjalan di jalan kematian. Untuk mempraktikkannya, dia perlu membantai banyak musuh. Untuk ini, tempat terbaik dan paling cocok adalah medan perang Laut Selatan. Tetapi jika dia pergi dengan Mu Qianyu dan memiliki perlindungan dari Master Inti berputar, akan sulit untuk menemukan banyak peluang untuk terlibat dalam pertempuran. Bukan hanya itu, tetapi mereka yang akan bertarung dengannya akan menjadi pertempuran kecil yang dangkal. Ini tidak diinginkan Lin Ming. Dia ingin merasakan kedalaman pertarungan yang sebenarnya di garis depan. Saat Mu Fengxian melihat desakan Lin Ming, dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun kekuatannya akan tumbuh lebih cepat jika dia bertarung di garis depan, tingkat bahayanya akan berlipat ganda atau bahkan 4 kali lipat. Kamu sudah memutuskan ini? Iya. Baik. Mu Fengxian menghela nafas. Kemudian, dia mengeluarkan botol kecil dari cincin spasialnya dan juga karung sutra. Ini adalah 1 pil darah Scarlet, 2 pil pembalikan yang, dan juga simbol escape. Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, gunakanlah. Jangan mencoba menjadi berani dan pamer. Kembali dengan selamat dan hidup adalah yang paling penting. Lin Ming menerima pil dan simbol escape, dan juga slip giok yang menjelaskan cara menggunakannya. Pil darah Scarlet mampu meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang singkat. Ada banyak pil yang serupa, tetapi efek sampingnya serius dan seringkali mematikan. Pil darah Scarlet ini memiliki efek samping yang sangat sedikit, dan setelah menggunakannya seseorang hanya akan melemah untuk jangka waktu tertentu. Inilah alasan mengapa pil darah Scarlet begitu mahal. Adapun pil pembalikan yang, itu adalah pil penyelamat hidup yang luar biasa. Tidak peduli betapa pedihnya luka itu, selama itu bukan luka jiwa, pil yang reversion dapat membantu seseorang pulih dalam waktu singkat. Itu bahkan bisa memulihkan kerusakan yang dilakukan pada meridian dan bisa memulihkan esensi sejati yang habis. Dibandingkan dengan pil darah Scarlet, pil yang reversion jauh lebih berharga. Bukan hanya itu, tapi itu bukan sesuatu yang hanya bisa dibeli dengan batu esensi sejati. Akhirnya, simbol pelarian adalah yang paling langka dan paling mahal dari 3 hadiah. Saat Lin Ming mengambil simbol escape, dia melihat banyak garis sederhana di atasnya. Ini sebenarnya adalah formasi Arai kuno. Simbol Arai kuno. Lin Ming tertegun. Setelah diaktifkan, simbol escape ini dapat berpindah sejauh beberapa ratus mil. Itu benar-benar alat penyelamat hidup. Tanpa ragu, ini diperoleh dari beberapa reruntuhan kuno di suatu tempat. Dengan level Sky Spill kontinen saat ini tidak mungkin untuk diproduksi. Semua ini sangat berharga. Episode ke-437, dengan judul Kehancuran Kehidupan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming diam-diam menerima 3 harta karun ini. Mu Fengxian telah memperlakukannya dengan sangat baik. Apakah ini berasal dari kasih sayang yang tulus di dalam hatinya? Atau apakah itu karena dia menghargai kontribusi masa depan? Kenyataannya adalah bahwa dia telah banyak membantunya. Ketiga harta yang dia ambil ini adalah harta yang sangat dia butuhkan. Terima kasih guru yang terhormat. Murid ini pasti akan kembali hidup-hidup. Petik 2. Mu Fengxian menghela nafas. Dia sudah memiliki pemahaman yang samar tentang kepribadian Lin Ming. Ketika dia berada di Gunung Thunder Crash, dia berani ke seluruh gua naga banjir hanya dengan budidaya tahap penempaan tulang belaka, apalagi mengambil risiko yang dia lakukan sekarang. Namun, dia tahu bahwa jika bukan karena karakternya ini, dia tidak akan pernah mencapai langkah ini hanya pada usia 17 tahun. Jika dia ingin membatasinya karena keamanannya, itu hanya akan memenjarakan potensi Lin Ming. Seekor naga yang dirantai tidak akan pernah bisa terbang ke 9 langit. Lin Ming, kamu akan bisa melakukannya. Aku percaya. Lin Ming mengangguk.
dan tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, "Tuan leluhur, saya punya masalah yang ingin saya tanyakan." Apa itu? Murid telah menemukan bahwa klan atau sekte keluarga kelas 1 akan mengambil seniman bela diri periode kondensasi pulsa sebagai penatua. Sekte kelas 2 akan menjadikan seniman bela diri alam Hautian sebagai penatua. Sekte kelas 3 akan mengambil seniman bela diri alam Siantian sebagai penatua. Dan sekte kelas 4 akan mengambil master ranah inti berputar sebagai penatua. Setiap nilai yang meningkat sesuai dengan standar kekuatan yang lebih tinggi pada sesepuh mereka. Menurut logika ini, sekte kelas 5 akan mengambil pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sebagai penatua. Tetapi, dari apa yang telah ditemukan murid, perbedaan antara set kelas 5 dan sekte kelas 4 tampaknya tidak terlalu besar. Hanya sekte kelas 5 atau bahkan sekte kelas 6 yang mungkin memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sangat langka. Petik 2. Lin Ming selalu memiliki keraguan ini. Ketika dia mewarisi ingatan terfragmentasi dari alam tetua tertinggi para dewa, ingatan mereka tentang batas-batas yang berbeda dan kekuatan mereka sangat kabur. Selain itu, mungkin ada perbedaan dalam situasi Realm of the Gods dan Sky Spill Continent, sehingga Lin Ming mengajukan pertanyaan ini. Mu Fengxian berkata, itu memang benar. Perbedaan antara master inti berputar dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar terlalu besar. Ini karena dari ranah inti berputar hingga menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, seseorang harus melewati tahapan penghancuran kehidupan. Penghancuran kehidupan sangat berbahaya, kegagalan apapun akan mengakibatkan kematian bahkan tanpa mayat utuh. Adapun sekte kelas 5 yang benar-benar kuat itu, sesepuh mereka sebagian besar terdampar dalam tahap penghancuran kehidupan. Petik 2. Penghancuran hidup. Lin Ming bertanya, penasaran. Dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Mu Fengxian tersenyum dan berkata, yang disebut pembangkit tenaga listrik, kaisar, ini hanyalah sebuah gelar. Itu bukan batasan atau semacamnya. Alam tempat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berada disebut Laut Ilahi. Sejak zaman kuno, pembangkit tenaga listrik Peerless Emperor hampir selalu memiliki budidaya di alam Laut Ilahi. Hampir selalu, pikiran Lin Ming bergerak, iya. Ada beberapa yang belum melangkah ke alam Laut Ilahi. Orang-orang ini masih dalam tahap penghancuran kehidupan, tetapi karena kekuatan individu mereka sangat besar, mereka juga disebut sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Apa penghancuran kehidupan ini? Mu Fengxian berkata, dari inti berputar yang ekstrim hingga menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, hanya ada satu langkah. Tapi, kenyataannya langkah ini terlalu jauh dari mimpi. Setelah ranah Siantian, ada dua batas lagi, inti berputar dan Laut Ilahi. Seorang seniman bela diri inti berputar memiliki esensi sejati mereka diringkas menjadi inti dalam dantian mereka. Jika suatu saat mereka bisa menghancurkan inti ini lagi dan lagi hingga berubah menjadi laut, mengubah dunia dantian mereka menjadi hamparan air yang luas, inilah alam Laut Ilahi. Penatua tertinggi alam Laut Ilahi juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Masuki inti berputar sebelum 30, capai inti berputar ekstrim sebelum 50, dan jadilah kaisar tanpa persekutuan sebelum 100. Dari inti berputar ekstrim ke Laut Ilahi, seseorang perlu menggunakan setidaknya 50 tahun penuh. Untuk melangkah dari inti berputar ekstrim ke alam Laut Ilahi, seseorang harus mengalami beberapa tahap penghancuran kehidupan. Tetapi setiap kali seseorang mengalami penghancuran kehidupan, ada risiko kematian yang tinggi. Ini sama dengan binatang buas tingkat atas yang melintasi kesengsaraan surgawi mereka. Setiap kali seseorang mengalami penghancuran kehidupan, dia harus menghancurkan inti mereka, dan bahkan menghancurkan tubuh mereka sendiri, mengalami transformasi brutal dan terlahir kembali sepenuhnya.
Inilah sebabnya mengapa master inti berputar yang ekstrim dapat hidup selama 800 tahun, tetapi penatua tertinggi laut ilahi dapat hidup selama 1000 tahun atau bahkan hingga 10.000 tahun. Petik 2. Saat Mu Fengxian berbicara, pikiran Lin Ming bergetar. Ini benar. Sekte 1000 tahun, tanah suci 10.000 tahun. Alasan mengapa tanah suci bisa ada selama 10.000 tahun adalah karena mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang juga bisa hidup hingga 10.000 tahun. Dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang menjaga tanah suci itu tidak akan pernah dihancurkan selama 10.000 tahun penuh. Adapun Sorcerer dan Demon Emperor yang telah terbang ke alam para dewa, mereka bahkan bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Apakah Tuan Leluhur mengalami penghancuran kehidupan? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Mu Fengxian perlahan mengangguk. Saya telah mengalami penghancuran kehidupan. Saya tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang menyiksa dan penderitaan berada di ambang kematian. Ingatan abadi itu tidak akan pernah pudar. Petik 2. Berbicara tentang ini, Mu Fengxian menghela nafas berat. Selama setiap penghancuran kehidupan, daging dan tulang seseorang akan hancur, meridian mereka akan patah, dan bahkan jiwa mereka akan terkoyak. Rasa sakit seperti itu tidak terbayangkan. Dan dalam proses penghancuran kehidupan, kesadaran seseorang akan terhuyung-huyung di ambang hidup dan mati. Mereka akan kehilangan semua konsep waktu, itu benar-benar cukup untuk membuat seseorang menjadi benar-benar gila. Mu Fengxian hanya mengalami satu penghancuran kehidupan. Karena itu, dia hampir binasa. Dia tidak berharap bahwa dia akan dapat menjalani penghancuran kehidupan yang lain, dan itulah mengapa dia memutuskan untuk tetap berada di dalam alam inti berputar yang ekstrim selama sisa hidupnya, dan tidak mencoba untuk melangkah ke alam laut ilahi dongeng. Lin Ming bertanya, berapa banyak penghancuran kehidupan yang dialami oleh pendiri Divine Phoenix Island? 3 kali. Selama penghancuran kehidupan ketiga itu, dia gagal memadatkan intinya lagi dan mati. Agar Master Inti berputar mencoba dan melangkah ke alam laut ilahi, seseorang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Karena seseorang harus mengalami penghancuran kehidupan beberapa kali, sangat sedikit yang berhasil masuk sepenuhnya ke alam laut ilahi. Faktanya, sebagian besar pembangkit tenaga inti revolving seperti wanita tua ini. Kita menjalani kehidupan biasa-biasa saja, dan setelah beberapa ratus tahun kita kembali ke bumi. Mu Fengxian berbicara dengan sedikit mencela diri sendiri saat dia tersenyum. Untuk Master Inti berputar yang memiliki fondasi yang tidak stabil, mencoba menjalani penghancuran kehidupan hanyalah bunuh diri. Bahkan jika fondasi seseorang stabil, masih ada kemungkinan besar untuk mati selama penghancuran kehidupan. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, seseorang tidak hanya membutuhkan surga yang menentang bakat, tetapi juga takdir besar untuk menimpa mereka. Dari inti berputar ke laut ilahi, ini hanya satu batas, tetapi kehidupan seseorang akan meningkat 10 kali lipat. Godaan ini terlalu kuat bagi banyak orang. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Bahkan master pendiri leluhur Pulau Phoenix ilahi telah binasa selama penghancuran kehidupan. Meskipun dia memiliki kesempatan yang sangat beruntung, dia masih mati. Jelas, melangkah ke alam laut ilahi adalah tugas yang sangat sulit. Tidak heran hampir seluruh Sky Spill kontinen hanya mengetahui sekitar 10 atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang ada. Bahkan jika yang tidak dikenal itu ditambahkan, mungkin tidak lebih dari 100. Lin Ming bertanya, leluhur guru, dari alam inti bergulir ekstrim ke alam laut ilahi, berapa banyak tahap penghancuran kehidupan yang harus dijalani seseorang? Ini berbeda untuk setiap orang. Beberapa hanya perlu mengalami penghancuran kehidupan 4 kali, sekitar 5 kali, dan bahkan ada yang membutuhkan 7 kali. 8 kali,
atau 9 tahap penghancuran kehidupan dongeng. Petik 2. Setiap penghancuran kehidupan adalah ujian hidup atau mati. Dengan setiap tahap penghancuran kehidupan, esensi sejati menjadi lebih tebal, vitalitas darah menjadi lebih bersemangat, dan meridian menjadi lebih ulet. Dengan demikian, semakin sering seseorang mengalami penghancuran kehidupan, semakin kuat mereka jadinya. Ketika saya mengatakan bahwa ada tetua tertinggi penghancuran kehidupan yang sudah menjadi kaisar yang tak tertandingi, itu karena itu telah mengalami banyak tahap penghancuran kehidupan. Begitu mereka mencapai alam laut ilahi, karakter ini akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Petik 2. Tapi meski begitu, sebagian besar seniman bela diri hanya berharap untuk melewati 4 tahap penghancuran kehidupan dan mencapai alam laut ilahi. Adapun 9 penghancuran kehidupan, hanya memikirkannya saja adalah prospek yang menakutkan. Petik 2. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Leluhur. Petik 2. Cepat atau lambat, Anda secara pribadi akan mengalami tahapan penghancuran kehidupan. Hidupku sendiri akan segera berakhir. Saya hanya ingin melihat Anda menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar suatu hari nanti. Saat Mu Fengxian berbicara, wajahnya menunjukkan senyuman yang menawan dan penuh kasih sayang. Lin Ming dengan serius mengangguk. Mencapai batas laut ilahi adalah langkah pertamanya memasuki alam dewa. Jika dia bahkan tidak bisa mencapai ini, maka tidak ada gunanya dia berpikir untuk mencapai puncak dari semua seni bela diri. Baik, saat kamu keluar, beritahu Yuer untuk masuk. Petik 2. Tentu saja. Saat Lin Ming pergi, dia memanggil Mu Qianyu untuk masuk. Mu Qianyu berada di dalam berbicara dengan Mu Fengxian selama hampir seluruh dupa waktu. Setelah itu, Lin Ming mendengar langkah kaki ringan Mu Qianyu saat dia berjalan keluar. Namun, suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu masuk rumah bambu, seolah dia ragu-ragu di balik pintu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan-lahan mendorong pintu daun itu. Saat dia melihat Lin Ming menatapnya, Mu Qianyu benar-benar memerah, ekspresinya agak canggung. Kupikir kamu mungkin sudah pergi. Mu Qianyu mengoceh dengan tidak jelas. Lin Ming tercengang. Dia mengerti mengapa Mu Qianyu merasa agak canggung menghadapinya. Dia dengan bijaksana berkata, "Aku akan pergi dan mengemasi barang-barangku untuk mempersiapkan Laut Selatan." Laut Selatan, Mu Qianyu dalam keadaan kesurupan sesaat. Dia sudah mendengar dari Mu Fengxian bahwa Lin Ming akan pergi ke Laut Selatan sendirian. Mengenai ini, dia pasti tidak menginginkannya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membujuk Lin Ming sebaliknya. Dia dengan ringan menghela nafas dan dengan tenang bergumam, "Hati-hati baik-baik saja, jika kamu pergi ke Laut Selatan, pastikan kamu mengirim surat sesekali, jadi aku bisa tahu kamu aman." Mu Qianyu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggigit bibirnya dan berbicara. Lin Ming mengangguk, "Saya akan." 10 hari kemudian, Pulau South Aurora. Pulau South Aurora adalah salah satu pulau besar di Laut Selatan, memiliki diameter 4 atau 5.000 mil. Di Pulau South Aurora ada 2 lokasi harta karun. Yang pertama adalah deposit vena batu esensi kelas menengah, dan yang lainnya adalah hutan spiritual. Tidak perlu menjelaskan deposit vena esensi sejati kelas menengah, itu sangat berharga untuk sekte kelas 4. Adapun hutan spiritual, karena keistimewaan dan energi dari tanahnya, ia kaya akan segala jenis obat-obatan berharga yang tumbuh di sana sepanjang tahun. Itu tidak kalah berharga dari deposit vena batu esensi yang sebenarnya. Pulau South Aurora berada dalam wilayah Divine Phoenix Island. Pulau ini cukup jauh dari wilayah setan Laut Selatan, jadi dianggap aman. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, karena perubahan dalam perang, api perang telah menyebar ke sini. Kini, Pulau South Aurora telah menjadi garis depan medan perang. Pada hari ini,
Seorang pemuda berpakaian hitam mengenakan topi bambu mengendarai Heavenly Wind Eagle biasa untuk mendarat di Pulau Aurora Selatan. Pemuda ini berdiri tegak dan tegap. Dia memiliki ciri-ciri yang biasa, dan kultivasinya berada di alam Hautian akhir. Dia membawa senjata sepanjang 9 kaki di punggungnya, dan senjata ini dibungkus dengan kain. Bilah tajam setengah bulan senjata ini mencuat, mungkin senjata ini adalah tombak. Pemuda ini adalah Lin Ming, yang telah mengubah penampilannya. Lin Ming tidak tahu di mana reruntuhan kuno atau rumah gua mana dia telah menemukan teknik ini, tetapi isi slip giok itu sangat indah dan berguna. Setelah digunakan, dia akan dapat sepenuhnya meniru penampilan, temperamen, dan bau orang lain, sampai-sampai seekor anjing tidak akan dapat membedakan keduanya. Di sekte kelas 4, ada banyak metode budidaya tingkat tinggi. Namun, teknik tidak lazim yang berguna dan anehnya licik ini sulit ditemukan. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan jauh lebih buruk daripada apa yang Biluo temukan di dalam reruntuhan kuno. Dengan teknik mengubah penampilan ini, bahkan Master Inti berputar tengah tidak akan selalu bisa melihat melalui penyamaran Lin Ming. Ini sangat mengurangi tingkat bahaya bagi Lin Ming. Episode ke-438, dengan judul Aliansi Masa Perang Laut Selatan. Langsung ke dalam alurnya. Saat Lin Ming bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan dan membandingkan lokasinya dengan petanya, dia mulai bergerak dan akhirnya menentukan kemana dia harus pergi. Dia menurunkan topi bambunya dan segera mulai bergerak menuju sebuah kota. Di dalam kota ini ada bangunan yang sangat menonjol, tingginya lebih dari 200 kaki, dan di gerbang ada papan nama besar bertuliskan Aliansi Masa Perang Laut Selatan. Ini adalah organisasi yang baru berdiri setengah tahun terakhir. Bagaimanapun, wilayah Setan Laut Selatan memenuhi syarat sebagai sekte kelas 5. Itu telah mengumpulkan dukungan enggan dari beberapa pulau dalam di Laut Selatan, dan itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun Pulau Phoenix Suci mendapat bantuan bersama dari beberapa sekte dari wilayah 5 elemen, masih sulit untuk bertahan melawan wilayah Setan Laut Selatan. Ini terutama karena sekte 5 elemen wilayah hanya secara pasif dan ringan membantu Divine Phoenix Island, tidak praktis mengharapkan mereka menjadi kekuatan utama perang. Divine Phoenix Island hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, karena perang berlanjut selama hampir 1 tahun, murid pelataran luar rusak parah dan banyak murid pelataran dalam juga digunakan. Dalam situasi ini, Divine Phoenix Island tidak punya pilihan untuk mencari aliansi lain. Selama waktu yang mengerikan ini, aliansi masa perang Laut Selatan dibentuk. Divine Phoenix Island telah menciptakan aliansi dari semua seniman bela diri berpengaruh di South Sea Horizon. Bahkan ada beberapa seniman bela diri gratis dari negeri terdekat yang datang untuk bergabung di medan perang Laut Selatan. Menurut eksploitasi militer seseorang, mereka bisa mendapatkan batu esensi sejati atau bahkan hadiah lainnya. Dari semua seniman bela diri gratis yang datang, 60-70% tidak memiliki sekte atau berasal dari latar belakang sekte kelas 1 atau 2. Tentu saja, sisanya adalah seniman bela diri dari sekte besar yang keluar untuk bertualang. Hadiah yang ditawarkan oleh Divine Phoenix Island cukup kaya, ada banyak seniman bela diri gratis yang bersedia memasuki medan perang Laut Selatan untuk mereka. Mereka akan mengumpulkan eksploitasi militer dan kemudian menukarnya dengan barang. Lin Ming bermaksud menyamar sebagai salah satu seniman bela diri gratis ini. Statusnya terlalu sensitif saat ini. Tidak menyebutkan bahwa dia saat ini adalah talenta teratas dalam Divine Phoenix Island, tetapi fakta bahwa dia telah membunuh Sein San Lei Mubai dari wilayah iblis sudah cukup bagi wilayah Setan Laut Selatan untuk mengeluarkan semua upaya untuk membunuhnya. Lei Mubai adalah putra suci yang dibesarkan oleh wilayah Setan Laut Selatan dengan setiap sumber daya yang mereka miliki.
Bakatnya telah jauh melampaui siapapun di wilayah Iblis Laut Selatan, dan dia bahkan merupakan keturunan langsung dari Kaisar Besar Netherworld. Untuk keberadaan semacam ini yang akan dibunuh oleh Lin Ming, kebencian yang dihasilkan karena ini bisa dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa jika identitas Lin Ming ditemukan, itu akan menyebabkan semua Master Inti berputar di dekatnya tiba. Dalam situasi ini, Lin Ming harus sangat berhati-hati atas tindakannya. Selama perjalanan perang melawan wilayah Iblis Laut Selatan ini, berita telah menyebar bahwa dia akan mengasingkan diri dan mempelajari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Hanya Mu Fengxian, Mu Yuhuang, dan Mu Qianyu yang tahu kebenaran bahwa Lin Ming telah pergi ke medan perang Laut Selatan. Begitu dia menyamar sebagai seniman bela diri bebas dan mengubah senjatanya dari tombak menjadi tombak, kecil kemungkinannya dia akan menarik banyak perhatian. Saat Lin Ming memasuki kota, dia menemukan bahwa jalan-jalan yang ramai dipenuhi dengan bangunan-bangunan baru yang tampak seperti baru dibangun beberapa bulan yang lalu. Ada rumah batu sederhana dan juga aula dan paviliun besar. Ada juga banyak jalan di sekitar alun-alun kota tempat orang-orang mendirikan stan. Sebagian besar penjual ini adalah seniman bela diri, dan kultivasi mereka juga tidak rendah. Yang terendah berada pada periode kondensasi pulsa, dan mayoritas dari mereka berada di alam Hautian. Bahkan ada beberapa di alam Xiantian. Tentu saja, barang apapun yang dijual oleh seniman bela diri Xiantian pasti akan mahal. Penjual seniman bela diri Xiantian ini memiliki pemandangan yang sangat tinggi, dan pada dasarnya tidak akan repot-repot menanggapi seniman bela diri yang tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Di kios-kios ini ada segala macam pil, racun, jimat, slip giok metode budidaya, harta karun, dan segala sesuatu yang bisa diharapkan untuk ditemukan. Tanpa ragu, sebagian besar dari barang-barang ini adalah rampasan perang yang diperoleh dari medan perang. Ketika seniman bela diri bebas ini membunuh musuh mereka di medan perang, mereka tidak hanya akan dapat mengumpulkan eksploitasi militer, tetapi mereka juga akan dapat mengumpulkan kekayaan dengan cara lain, dan itu mengambil harta milik musuh mereka. Ini adalah cara untuk mendapatkan rejeki nomplok. Adapun apa yang diperoleh, itu semua tergantung pada keberuntungan. Jadi di medan perang, bahkan ada mayat telanjang. Dalam situasi ini, itu terutama karena musuh mengenakan baju besi yang fleksibel, dan akibatnya, setelah mereka mati bahkan pakaian mereka akan robek. Untuk seniman bela diri ini yang merupakan makhluk tak tertandingi di antara manusia, mati di hutan belantara hanya dengan mayat telanjang membuat satu desahan. Saat Lin Ming berjalan melalui jalan-jalan dan melirik ke kios-kios, dia bisa melihat barang apa yang dijual. Ada banyak barang bagus untuk dibeli, tapi ini paling berguna bagi seniman bela diri kelas bawah. Bagi Lin Ming, mereka pada dasarnya tidak memiliki daya tarik apapun. Perang adalah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Dengan mendapatkan eksploitasi militer dan mengambil harta benda orang yang meninggal, seorang seniman bela diri yang malang bisa tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak seniman bela diri bebas bergabung dengan aliansi masa perang dalam setengah tahun terakhir ini. Di kota ini, selain seniman bela diri tingkat tinggi, masih banyak seniman bela diri tingkat rendah di tahap transformasi tubuh. Seniman bela diri ini kebanyakan ada di sini untuk memberikan layanan. Di tempat di mana ada begitu banyak orang dan di mana hampir semuanya kaya, secara alami mudah untuk memiliki bisnis yang berkembang pesat. Ada restoran, penginapan, kedai teh, dan bahkan rumah bordil. Medan perang adalah tempat di mana sejumlah besar tekanan ditempatkan pada tentara. Setiap hari, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya, dan semangat mereka akan tegang. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, banyak seniman bela diri yang memilih untuk mengunjungi rumah bordil untuk melampiaskan emosi mereka yang terpendam.
Di dalam kota ini, ada dua rumah bordil besar dan keduanya sangat makmur. Lin Ming dengan cepat berjalan ke gedung aliansi masa perang, tidak menarik perhatian siapapun di sepanjang jalan. Lin Ming saat ini adalah seniman bela diri alam Hautian yang terlambat, energinya tersembunyi di dalam tubuhnya, dan penampilannya juga biasa-biasa saja. Di kota kecil di mana ada seniman bela diri alam Hautian di mana-mana, dia sama sekali tidak tampak istimewa. Di sekitar aula utama ini, ada banyak kedai teh dan juga tentara yang duduk dan minum bersama. Ada lebih dari selusin orang di depan aula utama melihat ke dalam, simpati dan kasih sayang di wajah mereka. Lin Ming baru saja memasuki gerbang ketika seorang seniman bela diri Xiantian berjanggut kekar dengan malas meregangkan anggota tubuhnya dan menilai Lin Ming. Dia bertanya, apakah Anda di sini untuk memasuki perang? Iya. Nama. Lin Ming ragu-ragu sejenak lalu berkata, Wild Halberd. Wild Halberd adalah nama kode yang dipilih Lin Ming untuk medan perang. Ada banyak seniman bela diri yang mengambil nama kode. Salah satu alasannya adalah karena lebih mudah untuk diingat, dan yang kedua adalah banyak orang tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Orang Xiantian yang besar tidak peduli. Dia mengambil formulir pendaftaran dan meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Lin Ming. Dia berkata, isi ini dan kembalikan. Kemudian tunggu sebentar dan Anda akan menjalani tes kekuatan. Setelah itu, kami akan mengaturmu dalam satu regu. Petik 2. Unit tempur paling dasar dari Perang Laut Selatan adalah regu. Pasukan ini memiliki pekerjaan yang berbeda dan mereka juga bisa menjaga satu sama lain. Jika tidak, setelah pertempuran, seseorang akan sering terluka parah. Tanpa seseorang yang mendukung mereka, tingkat kelangsungan hidup akan terlalu rendah. Lin Ming mengisi formulir dan kemudian dibawa ke alun-alun di belakang aula utama. Lingkungan sekitar abu-abu berkabut gelap, sulit untuk melihat apapun. Di tengah alun-alun ada lebih dari 10 seniman bela diri gratis yang sudah berkeliaran. Budidaya mereka semua ada di alam Hautian dan mereka juga menunggu untuk berpartisipasi dalam uji kekuatan. Dari 10 atau lebih individu ini, ada pria dan wanita serta tua dan muda. Ketika mereka melihat Lin Ming bergabung dengan mereka, kebanyakan dari mereka tidak memiliki ekspresi apapun. Beberapa dari mereka sedang duduk bermeditasi menyesuaikan kondisi mereka, dan beberapa terlihat tegang. Meskipun orang-orang ini telah menjadi seniman bela diri selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pertempuran besar-besaran dalam skala ini. Lin Ming menyapu matanya melalui sekelilingnya. Dia terlihat tenang, tapi dia mencemooh dalam hatinya. Seniman bela diri sekitarnya ini tidak merasakan sesuatu yang luar biasa, tetapi Lin Ming telah menemukan bahwa mereka sudah terjebak dalam susunan sihir ilusi. Di luar susunan sihir ilusi ada 4 seniman bela diri Xiantian berdiri di sekitar. Mereka menunjuk orang-orang di dalam dan mengomentari mereka. Karena mereka berada di balik perisai susunan sihir ilusi, mereka tidak menahan apapun dalam kata-kata mereka. Dari keempatnya, 2 dari mereka berada di alam Xiantian akhir, dan 2 dari mereka berada di alam Xiantian tengah. Kakak-kakak magang Zhou, apa pendapatmu tentang orang-orang kali ini? Seorang seniman bela diri Xiantian menengah yang tampak berusia sekitar 40 tahun bertanya. Di sekte kelas 4, seorang pria dengan kultivasi alam Xiantian tengah berusia 40-an hanya bisa dianggap sebagai murid pelataran luar yang miskin. Dalam hidupnya, kecuali dia menemukan surga yang menentang kesempatan beruntung, tidak mungkin dia melangkah ke ranah inti berputar. Pria bernama senior magang, Bruder Zhou mengelus jenggotnya. Wajahnya panjang dan kurus dan matanya dalam. Dia menatap semua orang yang akan diuji dan berkata, ini semua adalah umpan meriam. Perang adalah cara yang baik untuk menjadi kaya,
Tetapi seseorang juga membutuhkan hidupnya untuk menikmati kekayaan apapun yang mereka miliki. Dari orang-orang ini, saya pikir 80-90% dari mereka akan mati. Petik 2. Seniman bela diri gratis. Anda benar-benar berpikir bahwa mereka akan kuat. Selain beberapa dari mereka yang berasal dari sekte besar untuk bertualang, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri dari dunia fana. Apapun warisan atau warisan yang mereka miliki adalah sampah dan mereka juga kekurangan sumber daya. Fondasi mereka juga berantakan. Tentu saja mereka tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri sekte. Petik 2. Dari orang-orang ini, saya hanya berpikir bahwa wanita dan pria dengan tombak itu biasa saja. Saya pikir mereka mungkin bisa dibandingkan dengan seniman bela diri kelas 2 dari sekte kelas 4. Kakak magang senior Zhou menunjuk ke Lin Ming dan wanita lain, jelas dia mengacu pada mereka. Saat keempat orang ini berbicara, setiap kata jatuh ke telinga Lin Ming. Lin Ming tersenyum, tidak peduli apa yang mereka katakan. Orang-orang ini bukan dari Divine Phoenix Island, melainkan bagian dari aliansi seniman bela diri. Aliansi seniman bela diri terletak di dalam negara misteri tertinggi di wilayah Cakrawala Selatan dan merupakan organisasi yang sangat longgar dan luas. Ketika beberapa individu atau pasukan mengalami masalah, mereka sering datang ke aliansi seniman bela diri untuk menjalankan misi. Aliansi seniman bela diri akan memberikan tugas kepada seniman bela diri dan kemudian mengambil setengah dari komisi. Selain itu, aliansi seniman bela diri menyediakan platform pelatihan dan juga memberikan gaji reguler kepada pembangkit tenaga listrik yang kuat. Tidak ada konflik dalam berpartisipasi dalam aliansi seniman bela diri dan bergabung dengan sekte. Saat ini, keempat seniman bela diri Xiantian ini semuanya adalah murid pelataran luar dari kuil misteri tertinggi. Setelah 2 jam berlalu, ada 20 orang berkumpul. Pria bermarga Zhou dengan malas berdiri dan melepaskan susunan sihir ilusi. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan kabut abu-abu menghilang, menunjukkan bagian belakang aula utama. Saat ini, 4 pria berdiri di depan aula utama dan melihat ke bawah dengan kondensasi pada 20 seniman bela diri gratis ini. Transformasi tiba-tiba mengejutkan semua orang, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah berada dalam susunan sihir ilusi. Baik-baik saja maka, kalian 20 orang datang, kami akan memulai uji kekuatan. Pertama, saya akan mengatakan bahwa angka kematian untuk berpartisipasi dalam perang sangat tinggi. Jika Anda ingin berhenti, masih ada waktu. Pria bermarga Zhou perlahan berkata sambil mengamati dengan cermat semua orang yang hadir, matanya berhenti sejenak pada Lin Ming dan seorang wanita. Episode ke-439, dengan judul Prajurit Kelas 1, langsung ke dalam alurnya. Setelah sampai pada titik ini, tentu saja tidak ada orang yang akan berhenti. Pria bermarga Zhou mengangguk puas dan berkata, jika itu masalahnya, maka Anda dapat memasuki area 10.000 pembunuh dan kami akan menilai tingkat kekuatan Anda berdasarkan poin Anda. Setelah itu, Anda akan terdaftar dalam regu yang sesuai dengan kekuatan Anda. Saya sangat mendorong Anda semua untuk menunjukkan kekuatan penuh Anda sehingga Anda dapat bergabung dengan pasukan dengan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Akan lebih mudah bagi Anda untuk mengumpulkan eksploitasi militer serta meningkatkan peluang hidup Anda. Sekarang, kalian semua muncul satu persatu. Kamu, datanglah dulu. Pria bermarga Zhou dengan santai memilih seseorang. Saat dia berbicara, seorang pria di sampingnya mengaktifkan arai 10.000 pembunuh. Arai 10.000 pembunuh muncul di alun-alun di belakang mereka, kebanyakan dari mereka di sini pernah mengalami deretan ini sebelumnya. Ini adalah susunan pembunuhan ilusi paling umum di wilayah horizon Laut Selatan untuk menguji kekuatan seorang seniman bela diri.
Siapapun yang dapat mencapai 100.000 poin adalah prajurit kelas 1, 50.000 poin adalah prajurit kelas 2, 20.000 poin adalah prajurit kelas 3, dan siapapun yang di bawah itu, saya menyarankan Anda untuk pulang agar Anda tidak pergi ke medan perang dan mati sebelum kamu bisa mencapai apapun. Siapapun yang memperoleh kurang dari 20.000 poin akan menjadi jenis seniman bela diri Hautian terlemah. Mereka akan berada dalam masalah bahkan jika mereka menghadapi murid periode kondensasi puls sekte kelas 3. Jika mereka pergi ke medan perang, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam. Saat orang pertama memasuki area 10.000 pembunuh, seorang seniman bela diri di samping menyalakan dupa. Saat dupa dibakar, kulit seniman bela diri itu menjadi putih, dan kemudian dia mundur dari area 10.000 pembunuh. 36.000 poin, prajurit kelas 3. Pria bermarga Zhou tanpa ekspresi mengumumkan. Saat pria yang baru diuji mendengar skor ini, dia sedikit terkejut sesaat. Sulit baginya untuk menerima ini sesaat. Karena banyak seniman bela diri bebas yang jarang bertemu dengan seniman bela diri lain yang memiliki level yang sama, mereka selalu sangat percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah datang ke medan perang Laut Selatan yang memiliki tingkat kematian yang begitu tinggi. Tapi sekarang hasil dari tes ini diumumkan, dia hanyalah seorang prajurit kelas 3. Tidak dapat dihindari bahwa kepercayaan dirinya akan diserang. Lanjut, pria bermarga Zhou dengan santai menyapu ke pria lain, terus berjalan. Orang kedua masuk, dan setelah dupa waktu berlalu, dia pergi. 28.000 poin, prajurit kelas 3. 33.000 poin, prajurit kelas 3. 40.000 poin, prajurit kelas 3. 19.000 poin, kamu tidak memenuhi syarat. Saat 10 orang diuji, tidak satupun dari mereka yang benar-benar melewati 50.000 poin. Mereka semua adalah prajurit kelas 3, dan bahkan ada satu yang tidak lolos. Pria yang tidak berkualifikasi itu melakukan serangan besar pada harga dirinya. Dia pergi dengan ekspresi yang sangat tertekan. Pria bermarga Zhou itu masih tenang, dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dia menunjuk ke wanita yang dia sebutkan sebelumnya dan berkata, "Kamu, giliranmu." Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam dan kurus dengan penampilan biasa-biasa saja. Setelah dia memasuki area 10.000 pembunuhan, seorang pria dari belakang menyalakan dupa. Kali ini, dupa terbakar lebih lama. Setelah dupa pertama dibakar, bahkan dupa kedua pun ikut terbakar. Ketika dupa ketiga hampir dibakar setengah, wanita itu batuk ringan dan kemudian meninggalkan area 10.000 pembunuh. 96.000 poin, prajurit kelas 2. Semua seniman bela diri lain di ruangan itu berseru kaget. Mereka tidak mengira bahwa wanita berpakaian hitam dan tampak biasa ini akan menjadi begitu kuat. 96.000 poin lebih dari 2 kali lipat dari orang dengan skor tertinggi berikutnya. Ekspresi wanita itu tidak berubah, sepertinya dia sudah mengharapkan hasil seperti ini. Anda selanjutnya, majulah. Pria bermarga Zhou menunjuk ke Lin Ming. Lin Ming perlahan berjalan ke arah 10.000 pembunuhan. Dia menoleh dan bertanya, "Kakak magang senior ini, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana poin dihitung?" Kenapa kamu bertanya? Lakukan saja yang terbaik dan itulah akhirnya." Pria bermarga Zhou dengan tidak sabar berkata. "Aku hanya ingin tahu agar aku bisa melacak." Pria bermarga Zhou tampak tidak puas saat dia berkata kepada Lin Ming, "Membunuh seorang Hautian yang ekstrim akan memberi Anda 10.000 poin. Hautian terlambat akan memberi Anda 2.000 poin, dan Hautian tengah akan memberi Anda 300 poin." "Saya mengerti." Saat Lin Ming berbicara, dia berjalan ke arah 10.000 pembunuhan. Sebuah cahaya putih melintas di depan Lin Ming,
dan tiba-tiba 7 atau 8 seniman bela diri muncul di depannya. Budidaya mereka berkisar dari ranah Hautian Tengah hingga ranah Hautian Puncak. Ini mungkin jenis seniman bela diri terlemah. Mereka memiliki kekuatan yang hampir sama seperti ketika saya pertama kali berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Lin Ming dengan mudah mengekstraksi tombak panjang dari berbagai senjata yang ditawarkan di sekitarnya. Alasan dia bertanya tentang mencetak gol adalah karena dia takut dia akan membunuh terlalu banyak, menyebabkan orang memperhatikannya. 3 atau 4 seniman bela diri menyerbu Lin Ming bersama. Lin Ming menyapu tombaknya dan 3 atau 4 seniman bela diri langsung terbelah 2 di pinggang, meledak menjadi hujan darah yang berdarah. Ini hanyalah pembunuhan instan. Setelah itu, seorang seniman bela diri Hautian Puncak bergegas ke arahnya. Lin Ming tidak repot-repot mengubah gayanya dan menyapu lagi dengan tombaknya. Puncak seniman bela diri Hautian juga terpotong menjadi 2. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, menghadapi seniman bela diri tingkat rendah ini hanyalah pembantaian. Di luar arai 10.000 pembunuh, dupa perlahan-lahan terbakar. Pria bermarga Zhou menyilangkan tangan di depan dada dan bermain dengan kumisnya dengan senyum di wajahnya, menunggu hasil Lin Ming. Saat dupa pertama dibakar, dupa kedua dinyalakan. Sama seperti dupa kedua terbakar, pada saat ini, sebuah cahaya menyala dan Lin Ming meninggalkan arai 10.000 pembunuh. Sangat cepat. Pria bermarga Zhou itu sedikit terkejut. Dia mengira bahwa dengan kekuatan Lin Ming, bertahan melalui 2 atau 3 batang dupa pasti tidak akan menjadi masalah. Tapi saat dia melihat skornya, pria bermarga Zhou itu tersenyum. Anak laki-laki ini, dia memiliki keterampilan yang cukup. Seniman bela diri gratis lainnya tidak terlalu peduli dengan skor Lin Ming. Begitulah, sampai hasilnya diumumkan. 101.000 poin. Prajurit kelas 1. Kepala setiap seniman bela diri langsung berputar ke arah Lin Ming. Orang ini adalah prajurit kelas 1. Dia bahkan lebih kuat dari wanita tangguh itu. Sebagian besar orang yang hadir telah memasuki arai 10.000 pembunuhan dan sepenuhnya menyadari betapa sulitnya mencapai 100.000 poin. Hehe, anak laki-laki ini baik. Dia hampir sama denganku ketika aku masih muda. Pria bermarga Zhou menelusuri dagunya saat dia berbicara, terkesan dengan Lin Ming. Untuk seniman bela diri alam Hautian yang terlambat memiliki kekuatan ini, dia harus hampir sama dengan murid pelataran luar dari sekte kelas 4. Dia akan memiliki masa depan. Artinya, jika dia berhasil bertahan di medan perang Laut Selatan, Lin Ming dengan tenang berjalan. Dia sudah menghitung apa yang dia butuhkan untuk mengumpulkan 100.000 poin dan menjadi prajurit kelas 1. Aliansi masa perang menggunakan regu sebagai unit tempur. Intelijen perang, termasuk lokasi musuh, didistribusikan ke regu yang berbeda untuk kenyamanan. Dalam hal ini, Lin Ming harus bergabung dengan skuad tingkat tinggi yang dia bisa untuk dengan cepat membiasakan diri dengan medan perang dan juga mendapatkan informasi yang lebih penting. Adapun alasan bahwa dia telah berada di dalam arai ilusi untuk seluruh dupa waktu, itu sepenuhnya disengaja di pihak Lin Ming. Yang benar adalah bahwa dia hanya membutuhkan selusin nafas waktu untuk mencapai 100.000 poin, dia bisa melakukannya lebih cepat. Tapi tingkat penyegaran dari arai 10.000 pembunuh terlalu lambat. Adapun waktu yang tersisa, Lin Ming telah berkeliaran di dalam sehingga dia bisa menghindari pergi lebih awal dan mengejutkan semua orang. Saat Lin Ming kembali ke grup, para seniman bela diri bebas di sekitarnya semua menatapnya dengan kekaguman di mata mereka. Bahkan wanita itu memandang Lin Ming selama beberapa detik, dan kemudian menyendiri. Setelah Lin Ming, para seniman bela diri lainnya juga mengukur kekuatan mereka. Skor sisa tertinggi adalah 45.000 poin, mereka semua adalah tentara kelas 3.
Seorang prajurit kelas 3 adalah level terendah di medan perang wilayah iblis Laut Selatan. Kalian berdua, ikut aku. Pria bermarga Zhou menunjuk ke arah Lin Ming dan wanita itu. 18 seniman bela diri gratis lainnya menyaksikan Lin Ming dan wanita itu pergi bersama, mendesah. Mata mereka sedikit sedih dan juga sedikit iri, jarak di antara mereka terlalu besar. Sekarang aku akan membawamu untuk masuk ke dalam regumu. Jika Anda bergabung dengan pasukan yang kuat, Anda akan jauh lebih aman jika menghadapi bahaya. Tentu saja, ada kalanya pasukan yang kuat akan bertemu dengan musuh yang lebih kuat. Yang mana yang Anda inginkan, pilih saja sendiri. Petik 2. Saat pria bermarga Zhou itu berbicara, dia membuka pintu. Di belakang pintu sebenarnya ada sebuah bar yang berisik dan sibuk. Seluruh kedai dibangun dengan warna abu-abu. Ada lampu batu esensi warna-warni yang tergantung di langit-langit di atas. Di atas panggung di tengah bar, seorang wanita muda yang hampir tidak mengenakan apa-apa sedang menari tarian seksi dan seksi yang belum pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Dibandingkan dengan seni bela diri tradisional di wilayah Cakrawala Selatan, jenis tarian ini hanya dengan sembrono memamerkan semua bagian tubuh wanita yang seksi dan pribadi, memicu gelombang tangisan dan sorakan dari seniman bela diri di sekitarnya. Hei, kamu suka apa yang kamu lihat? Pria bermarga Zhou menyenggol Lin Ming, mengungkapkan senyum mesum yang dipahami semua pria. Ini adalah tarian yang berasal dari daerah iblis, ini memiliki gaya yang cukup bagus. Daerah iblis itu benar-benar memiliki barang bagus. Haha. Pria bermarga Zhou tersenyum mesum, tidak memperhatikan tatapan jijik di mata wanita di sebelahnya. Semuanya, hentikan, kita punya 2 pemula hari ini. Ada 101.000 poin prajurit kelas 1, dan 96.000 poin prajurit kelas 2. Jika pasukan Anda membutuhkan salah satunya, katakan saja. Petik 2. Kedai itu langsung hening. Bahkan gadis yang melakukan tarian seksinya berhenti di tengah langkah. Semua seniman bela diri yang menikmati pesta pora mengalihkan pandangan mereka ke Lin Ming dan wanita itu, menilai mereka. Itu sangat berbeda dari apa yang diharapkan Lin Ming, tidak ada orang yang berebut untuk menjemputnya. Sepertinya 101.000 poin prajurit kelas 1 tidak terlalu berharga di sini, atau mungkin regu teratas ini tidak benar-benar membutuhkan seseorang dengan hanya 101.000 poin. Lin Ming terus tersenyum tenang saat memikirkan ini. Hei, nak, bagaimana kalau bergabung dengan kita? Setelah beberapa saat, seorang pria bertubuh besar berseru. Dia memegang sebotol besar anggur di tangannya, dan dia gemetar maju mundur, sebagian besar anggur itu tumpah. Saat Lin Ming melirik orang besar ini, dia melihat bahwa budidayanya berada di puncak alam hautian dan esensi sejatinya sangat tebal. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik dari mereka yang berada di level yang sama. Pasukan kecil kami memiliki 3 Master Xiantian dan kapten tim kami adalah pemain tengah Xiantian. Setiap orang adalah prajurit kelas 1 yang sudah mengalami pertempuran keras. Sisanya berada di alam hautian puncak dan alam Xiantian setengah langkah. Kami adalah salah satu regu teratas aliansi masa perang. Jika Anda bergabung dengan pasukan kami, Anda akan memiliki peluang terbaik untuk mengumpulkan eksploitasi militer. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa kami kehilangan beberapa orang beberapa hari yang lalu, biasanya kami tidak akan mengambil seniman bela diri hautian yang terlambat. Petik 2. Banyak regu veteran enggan menerima anggota baru. Seorang rekrutan sering tidak memiliki pengalaman tempur dan akan panik selama situasi hidup atau mati, membuat segalanya menjadi kacau. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Di medan perang di mana hidup atau mati dapat diputuskan dalam hitungan detik, beban apapun pada pasukan dapat mengakibatkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Menurut pendapat pria ini,
Lin Ming terlalu tidak dewasa. Di dalam pasukannya, dia akan menjadi level terendah, sulit untuk mengatakan seperti apa penampilannya di masa depan. Episode ke-440, dengan judul Perburuan Pembunuhan dimulai. Langsung ke dalam alurnya. Setelah orang besar itu berbicara, pria bermarga Zhou itu berkata kepada Lin Ming, orang ini tidak berbohong, mereka benar-benar salah satu regu teratas dalam aliansi masa perang. Ide yang bagus untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Lin Ming ragu-ragu sejenak, tidak segera menjawab. Orang besar itu melihat perhatian Lin Ming dan berkata, datanglah ke ruang tim saya dan lihat dulu. Jika mau, Anda bisa langsung bergabung. Tapi mari kita hentikan dulu pembicaraan buruk itu. Kami dapat membantu Anda di awal, tetapi jangan berpikir bahwa Anda akan selalu dapat mengandalkan bantuan dari anggota lain. Jika setelah beberapa operasi Anda masih belum bisa beradaptasi dengan pertarungan hidup atau mati, jangan salahkan siapapun saat Anda dikeluarkan dari regu. Pasukan kami tidak akan mendukung orang-orang yang menyeret kami. Jika tidak, ketika kita mempertaruhkan nyawa kita, mungkin saja kesalahan satu orang bisa menyebabkan seluruh tim menderita. Petik 2. Tentu saja. Lin Ming dengan tenang menjawab, saya ingin bertanya kepada kakak magang senior ini, bagaimana saluran intelijen regu? Di kedua sisi perang ini, intelijen adalah satu-satunya faktor terpenting. Semua regu teratas akan menikmati intelijen segera setelah ditemukan. Tidak hanya itu, tetapi kami juga memiliki anggota yang sangat tangguh yang memiliki persepsi yang terampil dan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengumpulkan intelijen. Petik 2. Saya mengerti. Saya akan bergabung dengan pasukan Anda. Aku harus meminta kakak magang senior ini untuk menjagaku. Petik 2. Oh. Orang besar itu memandang Lin Ming dengan heran, sepertinya anak laki-laki ini benar-benar peduli dengan kecerdasan. Tapi ini tidak terlalu aneh. Dia langsung berkata, aku akan membawamu untuk melihat member lainnya. Saat orang besar itu berbicara, dia meletakkan sepoci anggurnya dan membawa Lin Ming melalui kedai minuman. Setelah mereka melewati beberapa koridor, mereka akhirnya masuk ke sebuah halaman. Halamannya tidak terlalu besar, tapi memiliki interior yang sangat elegan. Di halaman kecil, ada seorang wanita berpakaian ungu duduk bermeditasi. Masa ungu udara mengelilingi dirinya dengan sedikit aliran listrik yang berkilauan di dalamnya. Dia jelas seorang seniman bela diri dengan atribut petir. Wajah wanita itu seperti buah persik dan dia memiliki sosok langsing dan penampilan yang halus. Saat Lin Ming tiba, dia membuka matanya yang indah untuk melihatnya, mengangguk, dan kemudian melanjutkan meditasi. Selain wanita itu, ada dua pemuda yang sedang bermain catur tak jauh dari situ. Ini sebenarnya adalah sepasang kembar, dan kultivasi mereka berada di puncak alam Hautian. Hei, ini anggota regu baru. Saat si kembar melihat orang besar itu berjalan dengan Lin Ming, mereka meletakkan bidak catur mereka dan menyapa mereka. Perkenalkan dirimu. Orang besar berjanggut itu berkata kepada Lin Ming. Wild Halberd, alam Hautian terlambat, 101.000 poin pada tes arai 10.000 pembunuh, prajurit kelas 1. 101.000 poin. Itu hebat. Haha, masa depanmu cerah di sini. Namaku Green Tree dan ini adikku Green Forest. Petik 2. Green Tree, Green Forest, ini juga julukan yang mereka pilih sebelumnya. Lin Ming bisa merasakan fluktuasi energi asal atribut kayu ringan yang berasal dari si kembar ini. Mereka kemungkinan besar adalah seniman bela diri dengan atribut kayu. Jika seniman bela diri semacam ini juga memiliki semacam teknik khusus, mereka bisa sangat terampil dalam menyembuhkan orang lain. Ini adalah rekan satu tim yang sangat populer untuk dimiliki di medan perang. Dengan seorang seniman bela diri yang pandai menyembuhkan orang lain di sekitar, peluang untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi.
Ini wakil kapten kami. Anda bisa memanggilnya Violet Rain. Greentree menunjuk ke wanita berpakaian ungu itu. Kultivasinya berada di puncak alam Xiantian awal. Kakak magang senior, Violet Rain. Lin Ming menyapa. Violet Rain tersenyum tipis, dia memiliki reaksi yang sangat tenang. Nama regu kami adalah Regu Kapak Api, dan Kapak Api juga merupakan nama kapten regu kami. Kami termasuk dalam skuadron ketiga aliansi masa perang. Wild Halberd, Anda akan menjadi anggota ke-9 regu ini. Kami akan pergi ke medan perang beberapa hari dari sekarang. Wild Halberd, jangan kecewakan aku. Orang besar berjanggut itu mengulurkan anggota tubuhnya saat dia berbicara sambil menyeringai. Lin Ming tersenyum, saya akan mencoba yang terbaik. Haha, jangan terlalu gugup. Orang besar itu menepuk bahu Lin Ming. Itu benar, Wild Halberd, atribut apa kamu? Lin Ming ragu-ragu sejenak lalu berkata, Guntur. Fisik atribut ganda Thunder Fire sangat langka. Secara alami, Lin Ming tidak dapat mengungkapkan informasi seperti ini, jadi dia memilih untuk mengatakan bahwa dia adalah seniman bela diri dengan atribut petir. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah seniman bela diri dengan atribut api, dia pasti perlu menggunakan keterampilan bela diri seperti Phoenix Wings Ascending Sky atau 10,000 Flames Burning World. Ini semua adalah keterampilan bela diri yang dimiliki oleh Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Akan sangat mudah bagi orang lain untuk mengasosiasikannya dengan Divine Phoenix Island, sehingga Lin Ming hanya memilih untuk mengatakan Guntur. Meskipun hanya ada beberapa seniman bela diri dengan atribut petir di Provinsi Divine Phoenix, ada banyak dari mereka di dalam wilayah 5 elemen serta kuil misteri tertinggi. Itu tidak akan menarik perhatian siapapun bahkan jika dia menggunakan jiwa Guntur. Guntur. Itu atribut yang sama dengan Violet Rain. Anda dapat meminta beberapa tip darinya nanti. Hujan Violet berasal dari sekte mendalam Violet di Provinsi Misteri Tertinggi, jadi metode budidaya atribut Gunturnya bagus. Petik 2. Provinsi Misteri Tertinggi yang dibicarakan oleh orang besar berjanggut itu adalah tanah di bawah yurisdiksi kuil misteri tertinggi. Salah satu dari 3 sekte kelas 4 besar di wilayah Cakrawala Selatan. 3 sekte kelas 4 wilayah Cakrawala Selatan adalah Divine Phoenix Island, Supreme Mystery Temple, serta Dire Space Sect. Divine Phoenix Island pernah memiliki 19 sekte kelas 3 di bawahnya. Tetapi setelah seluruh sekte perebutan bulan dihancurkan, hanya ada 18 yang tersisa. Kuil misteri tertinggi juga memiliki sekte kelas 3 di bawah kendali mereka. Sekte mendalam Violet secara alami adalah salah satunya. Violet Rain dengan tenang berkata, jika Anda memiliki pertanyaan tentang teknik atau kontrol atribut petir, silakan diskusikan dengan saya. Lin Ming mengangguk sepintas. Baiklah, kamu bisa pergi ke kamarmu sekarang. Beberapa hari kemudian kita akan pergi ke medan perang. Selama waktu luang ini, pastikan untuk meningkatkan diri Anda ke kondisi terbaik Anda. Pria besar berjanggut itu melemparkan lencana kecil kepada Lin Ming dengan nomor kamar tertulis di atasnya. Lin Ming melirik nomor kamarnya. Dia telah diberi ruang 9. Terima kasih, itu benar. Bisakah kamu meminjamkanku peta kekuatan musuh dan bagaimana mereka didistribusikan? Alasan Lin Ming bergabung dengan skuad ini sebagian besar karena informasi yang dapat mereka tawarkan. Wilayah Pulau Aurora Selatan terlalu besar. Itu berdiameter ribuan mil, dan akan sangat sulit untuk menentukan di mana pasukan daerah Setan Laut Selatan berada. Jika Lin Ming mencoba mencari, dia akan seperti lalat tanpa kepala yang mencari kemana-mana untuk dibunuh musuh. Tidak hanya akan sangat tidak efisien, tetapi juga akan sangat berbahaya. Peta pasukan musuh. Pria bertubuh besar berjanggut itu bingung sejenak tapi langsung berkata, oke. Green Forest, ambil salinan slip giok dari lokasi pasukan musuh. Petik 2.
Semua informasi intelijen militer terukir di slip giok. Tentu saja informasi ini selalu tertinggal sedikit dari kenyataan dan akan ada beberapa ketidaksesuaian. Lin Ming menerima slip giok dan membenamkan akal sehatnya ke dalamnya. Dia menemukan bahwa ada peta besar di dalam slip giok, dan di peta ini ada banyak titik merah dan biru dengan ukuran berbeda. Apa titik-titik ini? Lin Ming bertanya. Itu adalah kekuatan wilayah iblis Laut Selatan dan juga kekuatan kita sendiri. Jika Anda membenamkan pikiran Anda lebih jauh, Anda dapat memperoleh informasi yang lebih besar. Lin Ming melakukannya, dan menemukan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya sangat rinci. Ada daftar setiap markas beserta deskripsi kekuatan mereka yang sesuai. Ini termasuk informasi tentang master serta kemungkinan ukuran tim. Ada juga informasi tentang formasi RAI dan seperti apa dan seberapa kuat formasi RAI itu. Saat Lin Ming dengan hati-hati melihat melalui slip giok, matanya bersinar. Ini dia. Posisi ketiga, skuad dengan Master Ranah Xiantian tengah memimpinnya. Itu adalah titik penjaga di ujung paling selatan dari deposit batu esensi sejati Pulau Aurora Selatan. Lin Ming perlahan-lahan mengunci perhatiannya ke titik merah kecil di dalam peta slip giok itu. Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan mampu mengalahkan Master Xiantian Tengah. Karena ini pertama kalinya saya di medan perang, saya akan mulai dengan musuh Xiantian Tengah dan membiasakan diri dengan prosesnya. Setelah saya lebih berpengalaman, saya akan mulai melawan Master Xiantian yang ekstrim. Terhadap Master Xiantian yang ekstrim, Lin Ming agak khawatir. Ouyang Sensiu adalah Master Xiantian yang ekstrim, tetapi kenyataannya adalah bahwa kekuatannya hanya bisa dianggap sangat biasa-biasa saja di dalam levelnya. Jika Lin Ming bertemu dengan Master Xiantian yang ekstrim yang merupakan murid inti dari sekte besar, dia akan benar-benar kurang yakin untuk mengalahkannya. Jika dia mengalami nasib buruk dan entah bagaimana bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat atas Xiantian yang ekstrim seperti Mu Qianyu, dia mungkin harus menggunakan simbol pelariannya. Karena itu, ia pertama-tama memilih Master Xiantian Tengah sebagai tujuannya untuk memastikan kesuksesan. Kekuatan seorang seniman bela diri juga memiliki banyak area di mana ia bisa tumbuh selain kultivasi. Semakin lama mereka tertinggal, semakin besar jaraknya. Lin Ming memutuskan dia akan mulai malam ini. Orang besar berjanggut itu mengatakan bahwa pertempuran resmi akan dimulai beberapa hari dari sekarang, tetapi Lin Ming tidak bisa diganggu untuk menunggu begitu lama. Alasan dia datang ke medan perang Laut Selatan adalah untuk membantai semua musuhnya. Saat berlatih, Great Desolate Halberd Art, semakin banyak pembangkit tenaga yang dia bunuh dan semakin kuat mereka semakin besar kekuatan. Great Desolate Halberd Art. Saat Lin Ming mengingat informasi di slip giok, dia kembali ke kamarnya sendiri dan bersiap untuk memulai perjalanan singkatnya. Di malam hari, bulan yang cerah bersinar di langit yang bertinta. Di ujung paling selatan dari deposit vena batu esensi, ada sebuah kota yang sangat terpencil dan kecil. Kota kecil itu dikelilingi pagar kayu sederhana dan sebagian besar rumahnya telah hancur. Ini adalah sisa-sisa yang tertinggal setelah wilayah setan Laut Selatan menyerbu dan para pengungsi melarikan diri. Karena seniman bela diri dari wilayah setan Laut Selatan memiliki garis keturunan yang terkait dengan ras iblis raksasa, mereka tidak melihat diri mereka sama dengan manusia. Begitu perang dimulai, itu juga menjadi perang antar ras. Dalam pertempuran, adalah hal biasa bagi semuanya untuk dimusnahkan, bahkan manusia biasa tidak akan terhindar. Perang di Laut Selatan ini merupakan bencana yang menyedihkan bagi setiap penduduk pulau-pulau di Laut Selatan. Divine Phoenix Island telah menugaskan banyak kapal untuk mengangkut pengungsi dari zona perang. Namun, jarak yang memisahkan pulau-pulau Laut Selatan terlalu jauh, dan bahkan menaiki kapal pun sangat berbahaya.
Jika seseorang bertemu dengan hewan laut yang ganas atau cuaca yang bergejolak, itu adalah masalah umum untuk ditelan ke perairan yang tak ada habisnya. Dalam perang ini, korban sipil tak terhitung banyaknya. Di bawah langit biru keabu-abuan, bayangan melintas seperti hantu, dengan lembut mendarat di pohon besar. Bayangan ini adalah Lin Ming. Lin Ming memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dengan meminjam sinar bulan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa di lereng bukit sekitar 10 mil jauhnya, ada sebuah gua yang gelap gulita. Ini adalah pangkalan dari seniman bela diri wilayah Setan Laut Selatan. Biasanya, seniman bela diri dari Provinsi Phoenix Suci akan mendirikan tenda, atau jika mereka tinggal lebih lama, mereka akan membangun kabin sederhana. Tapi seniman bela diri South Sea Demon Region suka tinggal di gua. Data menunjukkan bahwa kelompok seniman bela diri daerah Setan Laut Selatan ini terlihat di sini sekitar 7 hari yang lalu. Karena ada juga urat batu esensi sejati raksasa yang akan ditambang di sini, mereka seharusnya tidak pergi begitu cepat. Petik 2. Saat Lin Ming mendekati gua, dia melambat. Segera setelah itu, di pintu masuk gua dia melihat 2 binatang buas besar yang tampak seperti serigala. Serigala ini memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan berpatroli bolak-balik. Mata zamrud cemberut mereka seperti 2 lentera dalam kegelapan, dan lidah merah mereka terkulai di bawah taring tajam mereka. Air liur menetes di rahang mereka, dan sesekali mereka mengeluarkan suara rengekan. Ini adalah binatang buas yang biasa digunakan wilayah Setan Laut Selatan untuk tujuan keamanan. Mereka memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat sensitif. Jika Lin Ming tidak menggunakan teknik penyembunyian yang ditinggalkan Biluo, akan sangat mudah bagi kedua hewan ini untuk menemukannya. Jika serigala-serigala ini ada di sana, maka infonya seharusnya masih benar. Sepertinya perjalanan saya tidak sia-sia. Sudut bibir Lin Ming melengkung tersenyum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.